Oke. Untuk minggu ini, ya kita akan membahas mengenai siklus unsur yang berlangsung di lingkungan perairan. Untuk materi yang hari ini juga PPT-nya sudah saya slide barusan tadi di e-learning Simari. Silahkan, jadi mungkin ada yang mau buka sambil ngasih catatannya mungkin di PowerPoint-nya segala macam. Oke, jadi, nah, sebelum bisa memahami bagaimana siklus suatu unsur di lingkungan, khususnya di lingkungan perairan, mungkin ada baiknya kalau kita mulai dengan beberapa peristilahan terlebih dahulu. Kayaknya ini udah ada yang saya sebut-sebut sih kemarin ya. Jadi mulai dari apa itu kompartemen lingkungan? Kompartemen lingkungan itu mediumnya, wadahnya. Si unsur atau senyawa ini dia adanya tempatnya itu di mana? Tempatnya itu yang kita sebut sebagai kompartemen. Wah, kalau misalnya ini nih gimana, Bu? Kalau misalnya karbon dioksida atau oksigen atau gas-gas lainnya, dia kan melayang-layang di udara gitu, Bu. Jadi wadahnya apa dong? Ya wadahnya atmosfernya itu deh. Atmosfer atau udara ambiennya itu yang menjadi kompartemen lingkungannya. Atau misalnya, oh senyawa humus, itu senyawanya. Kompartemen lingkungannya, si senyawa humusnya ada di dalam tanah. Nah, tanahnya itu yang merupakan kompartemen lingkungannya. Nah, kemudian juga selanjutnya yang namanya lingkungan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu sangat dinamis dan sangat kompleks. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, kalau misalnya satu komponen saja sudah nggak beres, komponen yang lain juga akan ikut-ikutan kena. Nah, kemudian karena lingkungan itu merupakan suatu sistem yang dinamis, yang namanya suatu unsur atau senyawa itu tidak jarang dia seringkali berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lainnya. Atau mungkin kompartemennya tetap sama, mediumnya tetap sama, sama-sama di air, tapi sudah di lokasi yang berbeda. Nah, jadi perpindahan dari unsur tersebut kadang-kadang dia tidak hanya berpindah tempatnya saja, tapi selain dia tempatnya berpindah, dia juga wujudnya berubah atau spesiasinya berubah. Misalnya nitrogen itu kan unsur yang lambang kimianya apa? Nitrogen, huruf N itu ya. Nah, dia bisa saja berada dalam bentuk urea, CONH2 dua kali. Kemudian dia berpindah, urea yang ada di tanah itu kemudian diuraikan oleh bakteri sehingga menghasilkan gas amonia. Jadi nitrogennya sekarang pindah bentuknya dari urea menjadi gas amonia atau NH3 sehingga dia berpindah dari tanah ke udara, berpindah dari tanah sebagai satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain, yaitu ke udara. Nah, di situ kan kita bisa lihat bahwa dia tidak hanya berpindah saja, tapi juga spesiasinya atau bentuk senyawaannya itu juga berubah. Nah, jadi siklus biogeokimiawi itu adalah siklus yang menunjukkan unsur atau senyawa tersebut waktu dia berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain, dia saat dia berpindah itu apa saja perubahan yang terjadi, reaksi apa saja yang terjadi mengikuti perpindahannya itu. Oke? Jadi siklus biogeokimiawi itu menunjukkan pada saat suatu unsur atau senyawa berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lingkungan yang lain, apa saja perubahan yang terjadi atas unsur atau senyawa tersebut. Entah perubahannya secara geofisika, entah perubahannya itu adalah melalui suatu reaksi biologis, atau entah perubahannya itu terjadi melalui suatu reaksi kimiawi. Ini adalah contoh dari siklus oksigen
yang terjadi. Siklus oksigen itu kan oksigen itu ada di atmosfer, kemudian juga dia lalu berpindah kompartemennya dari udara atau atmosfer kita pada saat kita hirup melalui proses respirasi, itu kan dia sudah pindah kompartemen nih. Kemudian melalui berbagai reaksi biokimiawi yang terjadi di dalam tubuh organisme, oksigen tersebut dikonversi bentuknya tidak lagi dalam bentuk O2 tapi sekarang dia dalam wujudnya persenyawaannya adalah karbon dioksida atau mungkin air. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh siklus biogeokimiawi yang paling sederhana dari salah satu unsur yaitu oksigen. Nah, oke. Jadi beberapa unsur yang paling penting di lingkungan antara lain adalah karbon, apalagi kalau misalnya Anda ini yang farmasi ya, saya lupa kalau farmasi, kalau saya tidak salah ada deh mata kuliah pilihannya kimia lingkungan. Tapi kalau misalnya Anda tertarik dengan masalah-masalah lingkungan, ada yang namanya siklus karbon, jejak karbon. Karbon itu merupakan salah satu unsur yang sangat banyak berperan di berbagai aspek di kehidupan ini. Kemudian selain karbon, ada juga unsur lain yang juga sangat penting dalam kehidupan. Kita mulai dari fosfor dulu. Fosfor itu P, lambang kimianya. Kalau fosfor, dia utamanya ditemukan dalam bentuk fosfat. Nah, sekarang fosfor dalam bentuk fosfat ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting di lingkungan perairan. Bersama-sama dengan nitrogen, fosfor ini kenapa dia merupakan salah satu unsur yang paling penting di lingkungan perairan? Karena fosfor dan nitrogen itu adalah nutrien utama bagi pertumbuhan alga. Alga atau kalau misalnya di piramida makanan itu alga itu kan yang paling bawah ya. Yang apanya sih namanya? Produsen utama dalam jaring-jaring makanan, dalam jaring-jaring organisme di lingkungan perairan itu kan alga. Alga ini makanannya apa? Nutrien utamanya apa? Nutrien utama yang dibutuhkan oleh alga sebagai salah satu vegetasi utama di lingkungan perairan itu adalah fosfor. Nah, fosfor sendiri ini dia kalau di perairan ini umumnya berada dalam bentuk ortofosfat atau polifosfat ataupun fosfat yang terikat pada partikel-partikel anorganik. Oke. Nah, sekarang ini saya ganti supaya saya bisa nulis-nulis dikit ya. Polifosfat itu yang ini. Poli, banyak. Fosfat itu PO43- aja pokoknya. Sementara ortofosfat kebalik ya, harusnya yang ortofosfatnya di kiri, polifosfatnya di kanan. Excuse me. Ortofosfat ini adalah P-nya ini di tengah-tengah, kemudian dia mengikat 4 atom oksigen. Kemudian dari 4 atom oksigen itu, 3 atom oksigen itu bisa saja mengikat gugus organik lain. Nah, jadi ada R di sini bisa hidrogen, bisa senyawa organik lain, dan seterusnya. Atau kalau misalnya ini, kalau misalnya tidak mengikat apa-apa juga bisa. Fosfat jadinya PO43- kalau misalnya R-nya ini tidak ada.
Nah, sekarang yang bisa dikonsumsi oleh sebentar. Yang bisa dikonsumsi oleh alga sebagai vegetasi yang ada di perairan adalah fosfor dalam bentuk ortofosfat ini. Ini adalah bentuk fosfat yang bisa dikonsumsi, yang bisa di-uptake, yang bisa diserap oleh alga. Nah, jadi siklusnya di siklus fosfor di perairan itu seperti apa? Fosfor organik atau fosfat organik itu kan adalah salah satu komponen utama di dalam alga. Nah, pada saat alganya ini kalau dia hidup yang untuk dia sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya si alga atau ganggangnya ini sudah mati, kemudian si fosfat organiknya ini tadi bisa saja dia lepas dari alga yang sudah mati itu tadi sehingga akhirnya terlarut di dalam air. Atau bisa saja sisa-sisa alga, sisa-sisa ganggangnya ini diuraikan oleh detritus atau organisme pengurai. Hasil peruraian dari detritus tadi atau sisa-sisa fosfat organik terlarut yang berasal dari alga yang sudah mati itu tadi lalu berubah menjadi ortofosfat. Nah, ortofosfatnya ini terutama dalam bentuk PO43-, ini fosfatnya ini. Ortofosfatnya inilah yang lalu akan diserap oleh alga. Atau bisa juga si PO43-nya ini berikatan dengan partikel-partikel anorganik. Tapi kalau dia terikat dalam partikel anorganik, dia tidak bisa diserap oleh ganggang ini tadi. Misalnya dia nanya, Bu, kenapa kalau misalnya nggak bisa langsung fosfat organik yang berasal dari alga yang sudah mati ini kok nggak bisa langsung diserap saja oleh alga yang masih hidup gitu loh. Karena rata-rata fosfat organiknya ini masih berikatan dengan senyawa organik dalam bentuk yang terlalu kompleks untuk bisa diserap secara langsung. Sama aja kayak Anda kalau misalnya Anda ulang tahun kemudian dikasih surprise, dikasih cake gitu, masa dimakan langsung sak biji-biji gitu? Enggak kan, meski dipotong-potong dulu kan? Nah, sama halnya dengan fosfatnya itu. Oke, kita break dulu sekitar 3-4 menit deh ya selama orang masih azan.
Oke, jadi siklus organik, siklus fosfor di lingkungan perairan itu fosfor dalam bentuk ortofosfat itu diserap oleh alga. Kemudian saat alga tersebut sudah habis masa expirednya di dunia kita yang fana ini, alga tersebut sisa-sisa fosfor organiknya itu akan terlarut dan lalu terdekomposisi menjadi ortofosfat, atau bisa juga sisa-sisa fosfor organik yang berasal dari alga yang sudah mati tadi diuraikan oleh organisme pengurai atau detritus hingga dikonversi hingga berubah bentuknya menjadi ortofosfat. Ortofosfat inilah yang lalu diserap oleh alga ini tadi. Selain diserap oleh alga, ortofosfat juga bisa berikatan dengan partikel-partikel anorganik terlarut atau tersuspensi atau endapan anorganik yang ada di perairan. Jadi kalau misalnya kuis nanti saya tanyakan, fosfat dalam bentuk apa yang diperlukan oleh alga, oleh vegetasi akuatik di lingkungan perairan, jawabannya yang ortofosfat ini, ya. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, selain fosfat, organisme yang juga merupakan salah satu nutrien utama yang diperlukan oleh alga, oleh vegetasi akuatik, itu adalah nitrogen. Nitrogen ini sendiri unsur kimia, masih ingat nggak kalau nitrogen yang N ya, lambang kimianya, dan dia itu nitrogen itu unsurnya, senyawaannya sangat beragam, sangat bermacam-macam. Bisa amonium, kemudian nitrat, nitrit, dan seterusnya. Nah, apa saja proses-proses yang terjadi atas nitrogen pada saat dia berada di lingkungan perairan, antara lain adalah fiksasi nitrogen dari udara. Nah, fiksasi nitrogen ini maksudnya apa? Nitrogen itu diikat dari atmosfer baik oleh melalui proses difusi dari atmosfer dia masuk ke dalam lingkungan perairan atau diserap oleh vegetasinya. Jadi fiksasi itu pengikatannya. Makanya saya suka agak bingung kalau misalnya ada yang bilang, Ibu permisi mau fiksasi jadwal, apanya yang fiksasi gitu loh. Mungkin maksudnya memfikskan gitu ya, tapi enggak deh. Fiksasi itu pengikatan. Nah, oke, jadi salah satu proses yang terjadi dalam siklus nitrogen itu adalah fiksasi di mana nitrogen ini diikat dari atmosfer, baik melalui proses difusi, jadi nitrogennya pindah dari atmosfer masuk ke dalam air, atau diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian nitrogen yang sudah masuk ke dalam perairan tersebut ini bisa dirubah, direduksi, bukan degradasi. Sorry, sebentar. Ini harusnya bukan degradasi, salah. Mari kita perbaiki. Aduh ya ampun, tulisan saya jelek sekali kalau nulis kayak gini. Reduksi. Oke. N2 yang sudah diikat tadi lalu direduksi menjadi ion amonium.
Ion amonium itu yang mana? Ion amonium itu yang ini. NH4+. Amonia itu NH3, amonium itu NH4+. Oke, jadi amonium itu adalah amonia yang ketambahan 1H, ketambahan proton, itu amonium. Nah, N2 ini dia berubah menjadi amonium. Selanjutnya, ion amonium ini lalu mengalami proses nitrifikasi. Apa yang terjadi dalam proses nitrifikasi ini? Si amonium dioksidasi oleh oksigen menjadi pertama nitrit dulu. NO2-. NO2- ini nitrit namanya. Oke. Nitrit, O-nya sedikit. Oke. Nah, kemudian ion nitrit ini tadi lalu mengalami oksidasi lebih lanjut menjadi nitrat. Nah, kalau nitrit tadi oksigennya sedikit, cuma ada 2, nitrat itu oksigennya jadi lebih banyak. Jadi NO3-. Makanya namanya saja oksidasi atau penambahan oksigen. Nah, kenapa harus repot-repot dirubah dulu dari nitrit menjadi nitrat? Karena yang bisa dikonsumsi oleh organisme ini adalah nitrogen dalam bentuk nitrat. Nitratnya inilah yang merupakan nutrien bagi alga atau vegetasi di perairan. Oke? Jadi tahapannya mulai dari mana dulu? N2-nya masuk ke dalam air melalui proses fiksasi, kemudian N2 yang sudah masuk ke dalam air tadi direduksi menjadi ion amonium atau NH4+. NH4+-nya ini mengalami nitrifikasi menjadi NO2-, lalu akhirnya menjadi NO3-. Nah, kalau sudah bentuknya NO3- ini, baru si nitratnya ini bisa mengalami asimilasi, dapat masuk, dapat di-uptake, dapat diserap oleh tumbuhan, salah satunya terutama kalau di perairan oleh alga. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya, apa sih namanya? Kalau misalnya kita perhatikan nih ya, yang namanya perubahan dari amonium dari NH4+ menjadi NO2 hingga menjadi nitrat atau NO3, ini rata-rata perlu apa, Dek? Perlu namanya proses oksidasi. Jadi dia memerlukan oksigen. Oke, maka perubahan atau nitrifikasi dari amonium hingga akhirnya menjadi nitrat itu berlangsung dalam kondisi aerobik. Aerobik atau ada oksigen. Nah, bagaimana kalau misalnya lingkungan perairan tersebut itu tidak mengandung oksigen? Proses yang terjadi ya sebaliknya jadinya. Nitrat yang ada itu direduksi menjadi amonia. Oke? Sekarang makanya kalau misalnya ini apa sih namanya? Kalau misalnya ada di lingkungan yang tidak terlalu baik aerasinya, itu kan suka ada bau-bauan yang tidak enak ya dari bau amonianya ini, Dek. Karena oksidasi amonia menjadi nitrat itu terhambat kalau kondisinya itu miskin oksigen. Nah,
Jadi kalau misalnya saya tanya nanti dalam siklus nitrogen yang ada di lingkungan perairan, apa bentuk nitrogen yang bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan akuatik atau vegetasi akuatik? Nitrogennya itu harus berada dalam bentuk ion nitrat. Dari mana ion nitrat itu berasal? Dari hasil oksidasi ion amonium. Ion amoniumnya berasal dari mana? Dari hasil reduksi gas N2 yang difiksasi atau diikat dari atmosfer. Oke? Nah, kemudian setelah tadi yang sudah fosfor, nitrogen, sekarang kita ke unsur lain yang juga sering ditemukan di lingkungan perairan. Nah, besi. Besi ini sebetulnya merupakan salah satu unsur yang secara alamiah itu ada di lingkungan. Jadi jangan langsung mengklaim bahwa kalau ada besi itu pasti tercemar ya, karena ya memang secara alamiah besi ya ada gitu loh di lingkungan. Akan tetapi kalau konsentrasinya itu sudah terlalu tinggi, ingat segala sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Kayak jadi bucin-bucin gak jelas itu kan karena cinta yang terlalu berlebihan. Jadi sewajarnya saja kayak ya. Oke. Nah, di beberapa daerah atau lingkungan perairan, kalau misalnya airnya itu pH-nya rendah atau bersifat masam, itu biasanya merupakan salah satu indikator bahwa di lingkungan perairan tersebut ini mengandung mineral besi dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Kenapa bisa? Apa hubungannya antara besi dengan pH yang rendah? Apa hubungannya kadar besi yang tinggi sehingga keasaman juga biasanya jadi ikut tinggi? Nah, jadi gini. Kalau di alam, besi itu biasanya dia berada terikat dalam batuan ini dalam bentuk endapan pirit. Oke. Dalam bentuk Fe2O3. Nah, selanjutnya akibat berbagai reaksi, endapan Fe2O3 yang sebetulnya baik-baik saja. Kalau dia nggak diganggu ya dia nggak akan ngapa-ngapain kayak. Cuma seringkali apalagi kalau ada aktivitas pertambangan segala macam, Fe2O3 ini jadi Fe2O3 ini dapat bereaksi membentuk endapan yang namanya pirit atau FeS2. FeS2 jadi besinya berikatan dengan sulfida. Kalau misalnya dalam suatu lingkungan yang stabil, yang baik-baik saja, yang tidak ada gangguan lingkungan segala macam, yang namanya FeS2 ini ya dia juga santai aja gitu loh. Dia nggak akan ngapa-ngapain. Kalau misalnya dia berada di tempat yang sesuai dengan kondisi alamiahnya, yaitu sebagai endapan yang tersembunyi dari udara. Nah, cuma masalahnya apalagi kalau misalnya ada aktivitas pembukaan lahan, terutama aktivitas pertambangan itu biasanya apa yang terjadi? Tanahnya kan dibongkar habis-habisan ya. Endapan yang ada di bawah, di bagian bawah itu jadi kebuka semua. Jadi kena udara si piritnya. Nah,
Kaget dong dia, yang tadinya dia santai-santai aja, berada di bagian dalam tanah yang tidak kena oksigen, sekarang tiba-tiba dia terekspos, terpapar udara. Kalau terpapar udara, salah satunya kena oksigen. Kalau kena oksigen, apa yang terjadi? Teroksidasi. Nah, kalau sudah teroksidasi inilah, kalau teroksidasi dia FeS2-nya ini terurai menjadi Fe2 plus dan S2 minus. Mana ini yang buat nulis-nulisnya? Pennya. FeS2 ini lalu dia terlepas menjadi Fe2 plus dan S2 minus. Fe2 plusnya ini lalu mengalami oksidasi lebih lanjut menghasilkan Fe3 plus. Fe3 plusnya ini selain dia pada saat Fe2 plus ini teroksidasi menjadi Fe3 plus, produknya itu bukan hanya Fe3 plus, tapi juga proton atau H+. Semakin banyak Fe2 plus yang teroksidasi karena terpapar udara tadi, semakin banyak Fe3 plus yang dihasilkan, tidak hanya Fe3 plus, tapi juga H plus yang dilepaskan itu juga jadi semakin banyak. Ingat nggak minggu lalu kita parameter kualitas air, salah satunya adalah pH, semakin banyak H+ di suatu lingkungan perairan, keasamannya semakin tinggi, pH-nya itu semakin rendah. Nah, salah satu ciri-ciri apakah ada Fe2 plus atau Fe3 plus di dalam tanah, kalau misalnya horizon tanahnya itu kita belah nih ya, tanahnya. Kemudian di bagian dalamnya itu kita lihat ada bagian dari tanah tersebut yang berwarna abu-abu, itu biasanya adalah berasal dari Fe2 plusnya ini, warna abu-abunya ini. Asalnya dari si Fe2 plusnya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mungkin ada yang kampung halamannya dekat dengan daerah yang dulu pernah jadi lokasi pertambangan segala macam ya. Airnya ini salah satu daerah lokasi bekas pertambangan Rio Tinto, kalau saya nggak salah Venezuela atau mana sih, saya lupa, Amerika Selatan pokoknya. Ini kan kelihatan ya airnya kuning seperti ini. Ini warna kuning, apalagi kalau sampai merah, ini rata-rata berasal dari bukan lagi dari Fe2 plusnya, tapi Fe2 plusnya ini sudah teroksidasi menjadi Fe3 plus. Nah, warna kuning atau kemerahannya ini tadi yang berasal dari Fe3 plusnya ini tadi. Oke? Itu tadi adalah besi di lingkungan perairan. Sekarang balik sedikit ke bagian tentang nutrisi nitrogen dan fosfor tadi yang diperlukan oleh alga. Sebentar.
Oke, sorry tadi dek saya ada yang diingin sebentar. Oke, eutrofikasi. Jadi tadi kan nitrogen dan fosfor adalah dua unsur yang sangat diperlukan oleh alga untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nitrogen tadi dalam bentuk NO3-, fosfor dalam bentuk fosfat atau PO4 3-. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya terlalu berlebihan, itu juga yang nggak bagus, dek. Kenapa? Kandungan nitrogen dan fosfor yang terlalu tinggi di dalam air itu lalu akan mendorong terjadinya eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini kalau kita lihat definisinya di sini, eutrofikasi adalah pengayaan nutrien yang terjadi di wilayah perairan sehingga akibatnya apa? Ganggang yang ada, alga yang ada itu pertumbuhannya itu menjadi sudah tidak beres gitu, sudah perkembangannya itu dia tumbuhnya merajalela. Pertumbuhan algae secara tidak terkendali atau algae bloom. Loh kan bagus, Bu, bukannya harus penghijauan segala macam. Ya nggak gitu juga kali, Dek. Eutrofikasi ini salah satu contohnya, padahal sering loh kita lihat. Ini adalah salah satu contoh lingkungan perairan yang mengalami eutrofikasi. Jadi karena terlalu banyak nitrogen dan fosfor yang ada di suatu lingkungan perairan, alga yang tumbuh di situ jadi terlalu banyak, pertumbuhannya jadi tidak terkendali. Nah, apakah ingin merugikan? Merugikan, dek. Kenapa? Karena eutrofikasi itu memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah eutrofikasi itu kan tadi adalah pengayaan nutrien akibat berlimpahnya kadar nitrogen dan fosfor yang ada di lingkungan perairan. Dampak negatifnya yang pertama kali muncul adalah algae bloom atau pertumbuhan alga yang tidak terkendali. Nah, lalu dari situ, dari si algae bloom ini, dampak negatifnya merambat ke sana kemari. Salah satunya adalah yang pertama terjadi, deplesi oksigen atau hilangnya oksigen dari perairan. Jadi kandungan oksigen di lingkungan perairan tersebut menjadi semakin turun. Ingat nggak sih, minggu lalu salah satu parameter kualitas lingkungan di perairan, saya lupa kayaknya belum saya inikan kemarin. Salah satu parameter kualitas perairan apa? Dissolved oxygen atau kadar oksigen terlarut. Ingat, untuk perairan yang bagus, kadar oksigen atau DO-nya atau dissolved oksigennya itu harus tinggi, ya kan? Karena ya kalau misalnya rendah, bagaimana organisme akuatik yang hidup di situ bisa bernafas, ya kan? Ikan-ikan yang kecil-kecil yang lucu-lucu itu ya, para nemo-nemo yang kecil-kecil itu nggak bisa nafas dong kalau DO-nya rendah, ya kan? Nah, kalau terjadi algae bloom, lihat saja di sini. Proses difusi dari atmosfer ke dalam badan air itu kan jadi terhalang oleh lapisan alga ini. Nah, karena proses difusi oksigen yang terhambat ini, lalu jadinya kadar oksigen terlarut yang ada di dalam air itu menjadi semakin berkurang. Nah, lalu akibatnya apa? Banyak organisme yang tadinya hidup di perairan itu jadinya tidak tahan dia.
ya untuk bernafas aja susah gitu loh, ya kan? Kayak ini aja kalau misalnya ada yang suka hiking atau naik gunung ke ini, naik gunung itu kan semakin kita ke atas, ini oksigennya kan semakin rendah ya sebetulnya, kadar oksigennya itu semakin rendah, jadi susah kan ya bernafas. Nah, kalau misalnya organisme-organisme tersebut lalu mulai berkurang, apalagi sekarang kondisi semacam itu memungkinkan terjadinya invasi biologis atau serangan biologis. Maksudnya apa? Organisme yang ada di ekosistem perairan tersebut lalu malah didominasi oleh cyanobacteria. Cyanobacteria ini apa? Cyanobacteria ini adalah bakteri yang dalam proses biologisnya dia melepaskan cyanida. Cyanida itu kan racun deh. Ada yang suka baca buku detektif nggak? Pernah baca Agatha Christie? Kalau pernah baca Agatha Christie, itu kan salah satu yang sering digunakan sebagai racun dalam kasus-kasus pembunuhannya itu kan cyanida deh. Nah, misalnya ada yang nanya, loh Bu, bukannya tadi katanya oksigennya berkurang, kenapa si cyanobacteria ini malah jadi tumbuh? Karena si cyanobacteria ini adalah jenis organisme yang dapat bertahan di lingkungan dalam kondisi anaerob. Cyanobacteria adalah salah satu organisme yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Nah, jadi sementara organisme yang lain itu mulai mati karena kekurangan oksigen, si cyanobacteria ini dia malah tumbuh dengan baik. Karena ya dia nggak ada ini gitu, nggak ada lawan, tidak ada saingan untuk ininya, tidak ada saingan untuk hidupnya karena organisme yang lain kan udah mati nih. Nah, sementara di sisi lain juga si cyanobacteria ini dalam aktivitas biologisnya dia justru melepaskan senyawa beracun. Nah, kemudian juga dampak negatif eutrofikasi yang lain itu adalah menurunnya keanekaragaman hayati, yaitu tadi karena banyak banyak organisme yang tidak tahan dengan kadar oksigen yang semakin rendah di lingkungan perairan ini tadi. Ikan-ikannya ya pada mati jadinya deh. Kemudian selain itu juga toksisitas air ini menjadi meningkat karena ya salah satunya adalah aktivitas cyanobacteria ini tadi. Kemudian juga selain itu karena kondisi yang rendah oksigen, lalu peruraian sisa-sisa organisme itu berlangsung secara anaerob dan justru menghasilkan gas-gas yang beracun. Nah, lalu tentu saja semuanya berujung pada kualitas air yang semakin rendah. Kadar oksigennya rendah, BOD dan COD-nya juga rendah. Salah. Kalau kadar oksigennya rendah, itu biasanya kadar BOD dan COD-nya itu justru semakin tinggi. Dan COD dan BOD yang semakin tinggi ini yang tidak diharapkan. Selain itu juga turbiditas atau kekeruhan air di lingkungan perairan yang mengalami eutrofikasi itu juga menjadi semakin tinggi. Airnya menjadi semakin keruh. Kenapa? Ya itu tadi kan semakin banyak alganya dan alganya juga kan lalu mati lalu menyebabkan kekeruhan di airnya itu juga. Anda mau nggak sih minum air yang berasal dari air yang semacam ini? Jadi susah juga kan?
kualitas airnya itu juga turun. Oke. Nah, sekarang kita ke sedikit aja karakteristik tentang tanah gambut. Tentang karakteristik tanah gambut. Nah, tanah itu terdiri atas 2 komponen. Komponennya bisa berupa material anorganik, jadi pasir, lempung, segala macam, itu adalah material anorganik. Sementara selain material anorganik, komponen-komponen yang ada di tanah itu juga bisa digolongkan sebagai ada juga yang merupakan material organik. Tanah gambut itu karakteristik utamanya ini adalah dia memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Tanah gambut itu yang membedakan antara tanah gambut dengan tanah jenis lain itu adalah kandungan bahan organiknya. Tanah gambut merupakan jenis tanah dengan kandungan bahan organik yang sangat tinggi. Karena kandungan organiknya yang tinggi inilah, lalu tanah gambut ini juga disebut sebagai organosol. Organo karena dari asal kata organiknya ini, kemudian solnya ini ya dari sol itu merujuk kepada tanah biasanya. Biasanya kalau ujungnya sol itu hubungannya dengan tanah, soil. Ada juga yang menyebut tanah gambut itu sebagai histosol karena berasal dari sisa-sisa jaringan organisme yang telah mengalami pelapukan. Nah, material organik tanah ini bisa merupakan senyawa-senyawa biomolekul, sisa-sisa organisme, atau juga senyawa humus. Senyawa humus ini sendiri adalah senyawa-senyawa biomolekul atau sisa organisme yang telah mengalami pelapukan. Oke. Oke. Jadi, tanah gambut itu adalah tanah dengan karakteristik utama memiliki kandungan senyawa organik yang sangat tinggi. Kandungan senyawa organik yang ada di dalam tanah gambut itu bisa berupa senyawa biomolekul, sisa-sisa organisme, atau senyawa humus. Senyawa humus ini sendiri adalah senyawa biomolekul atau sisa organisme yang telah mengalami pelapukan. Nah, sekarang selain kadar bahan organiknya yang tinggi ini tadi, sebagian besar tanah gambut itu umumnya adalah berada dalam kondisi tergenang atau inundated. Kemudian, laju dekomposisi bahan organik yang ada di dalam tanah gambutnya ini biasanya dia dekomposisinya berlangsung dengan lambat. Lebih cepat ketumpukan bahan-bahan organiknya dibanding bahan organik tersebut mengalami pelapukannya. Kenapa? Karena gini, dekomposisi ini berlangsung akibat apa? Akibat aktivitas dari mikroorganisme. Mikroorganisme ini memerlukan apa? Mikroorganisme memerlukan, sebagian besar mikroorganisme ini memerlukan oksigen untuk dapat beraktivitas, ya kan? Ya tidak semua, ada beberapa mikroorganisme, ada beberapa bakteria dan jamur yang dapat beraktivitas dalam kondisi anaerob. Tapi sebagian besar mikroorganisme ini dapat
dapat menjalankan aktivitasnya untuk mendekomposisi atau menguraikan senyawa-senyawa organik, sisa-sisa bahan-bahan organik, sisa-sisa bahan organik itu untuk melakukan itu dia perlu oksigen. Nah, sekarang kan masalahnya adalah kondisi tanah gambut yang tergenang ini tadi menyebabkan kadar oksigen yang tersedia itu cukup rendah. Otomatis aktivitas mikroorganisme untuk bisa mendekomposisi bahan-bahan organiknya itu sangat terbatas karena yaitu tadi dibatasi oleh kadar oksigen yang rendah di dalam tanah ini tadi. Karena tanahnya kan ini ya rendah oksigen karena arus oksigen masuk itu terhalang oleh si airnya ini tadi. Karena tanahnya tergenang, tertutupi oleh air, adanya air di permukaan tanah, adanya air yang menggenangi tanah gambut ini tadi, menyebabkan kadar oksigen di dalam tanah gambut ini menjadi terbatas, sehingga aktivitas mikroorganisme untuk dapat mendekomposisi bahan-bahan organik ini juga rendah. Nah, kemudian tadi ingat ya, karakteristik utama tanah gambut yang sangat penting itu adalah komposisi bahan organiknya yang tinggi karena ini juga yang menentukan peranan tanah gambut dalam global warming atau dalam pemanasan global. Soalnya gini, senyawa-senyawa organik, saya nggak tahu kalau saya tidak salah, farmasi juga belajar kan ya kimia organik. Kimia organik itu belajarnya apa coba deh? Rantai-rantai karbon itu kan ya. Pokoknya senyawa organik adalah senyawa yang banyak mengandung karbon aja. Saya dulu nyaris nggak lulus S1 karena nggak lulus kimia organik deh. Jadi kalau kalian lulus kimia organik, wah kalian hebat sekali. Anyway, karena tanah gambut itu memiliki kandungan senyawa organik yang sangat tinggi, jadi dia senyawa organik itu karena senyawa organik mengandung banyak karbon, maka salah satu fungsi dari tanah gambut ini adalah sebagai penyimpan karbon atau carbon sink. Nah, kenapa fungsinya sebagai penyimpan karbon atau carbon sink ini penting? Soalnya gini, mungkin sebagian dari Anda itu sudah pernah mendengar tentang isu pemanasan global atau perubahan iklim. Pemanasan global atau global warming ini adalah bagian dari climate change atau perubahan iklim. Nah, pemanasan global ini kan terjadi akibat kadar karbon dioksida CO2 yang ada di atmosfer ini terlalu tinggi. Kadar karbon dioksida yang terlalu tinggi di atmosfer menyebabkan semakin banyak panas yang terperangkap di lapisan atmosfer. Itulah yang menyebabkan global warming. Nah, sekarang kebayang dong, tanah gambut tadi banyak mengandung senyawa organik. Senyawa organik banyak mengandung karbon. Kalau misalnya tanah gambut ini terbakar atau lahan basah ini kita keringkan, semua senyawa bukan semua sih ya, tapi banyak sekali senyawa-senyawa organik yang tadinya tersimpan di tanah gambut ini tadi atau terlarut di dalam lahan basah ini tadi, itu larinya kemana? Dia lari ke atmosfer, membentuk karbon dioksida ataupun senyawa-senyawa gas-gas rumah kaca lainnya. Akibatnya apa? Semakin banyak karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer, makin panaslah bumi kita ini.
Semakin panas bumi kita, hati juga kadang-kadang jadi ikut panas deh ya, jadi gampang emosi juga. Gak ding, mudah-mudahan jangan kayak gitu sih. Jadi, itulah salah satu pentingnya lahan gambut di dalam siklus karbon, yaitu sebagai tempat penyimpanan karbon, sehingga kita dapat menjaga agar konsentrasi karbon dioksida di atmosfer itu tidak terlalu tinggi. Tapi faktanya adalah yaitu tadi global warmingnya udah keburu kejadian deh. Karbon dioksida yang ada di atmosfer kita saat ini sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Makanya itu tadi, jangan terlalu banyak pakai listrik gitu loh. Sebetulnya Anda memakai listrik itu, Anda melepaskan karbon dioksida ke udara loh. Nah, jadi peranan tanah gambut dalam global warming salah satunya dia berperan sebagai penyimpan karbon. Kemudian selain itu, dalam tanah gambut ini proses-proses kimiawi yang terjadi ini juga tidak hanya, jadi siklus karbon yang diatur di dalam tanah gambut ini tidak hanya terkait dengan karbon dioksida, akan tetapi juga berkaitan dengan metana. Kalau ada yang masih ingat, metana itu rumus molekulnya CH4. Oke. CH4 ini dia punya kegunaan, tapi dia juga kok punya dosa sih. Dia punya dampak positif, dia juga punya dampak negatif. Dampak positifnya, CH4 ini merupakan salah satu alternatif sumber energi. Biasanya pernah merhatiin nggak sih, ada mungkin yang pernah melihat sendiri atau membaca tentang apa sih namanya peternakan yang terintegrasi. Jadi kotoran-kotoran hewan itu juga kan melepaskan CH4 ya. Jadi gas-gas yang dilepaskan dari kotoran hewan, salah satunya adalah CH4, ini digunakan sebagai sumber energi. Nah, itu dampak positifnya. Akan tetapi dampak negatifnya apa? CH4 ini juga kalau di udara, kalau CH4 ini kita lepaskan ke udara begitu saja, CH4 juga merupakan salah satu GRK. Kok jelek sekali? GRK. GRK itu apa? Gas rumah kaca. CH4 ini juga merupakan salah satu gas rumah kaca yang kalau konsentrasinya terlalu tinggi di atmosfer ini ikut berkontribusi atas semakin naiknya suhu bumi. Malah CH4 ini merupakan gas rumah kaca yang lebih dia menyerap lebih banyak panas dibanding karbon dioksida saja. Di lahan basah sendiri, terutama di tanah gambut, beberapa proses biologi yang melibatkan CH4 itu melibatkan bakteri metanogen. Metanogen ini adalah bakteri yang dalam proses biologisnya dia menghasilkan metana. Gen dari kata genesis, menghasilkan, generate, melepaskan. Jadi metanogen menghasilkan metana. Nah, selain bakteri metanogen, salah satu organisme yang seringkali juga ditemukan di tanah gambut itu adalah bakteri metanotrof. Kalau metanogen tadi menghasilkan metana, metanotrof itu dia mengkonsumsi metana. Nah, jadi kalau misalnya saya tanya, apa peranan gambut di dalam menjaga suhu bumi? Apa peranan lahan gambut dalam hal global warming? Lahan gambut merupakan salah satu media yang dapat menjadi penyimpan karbon sehingga kadar karbon dioksida di udara itu tidak
terlalu tinggi. Selain itu, lahan gambut ini juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam hal siklus metana di lingkungan. Oke. Yap. Kalau untuk hari ini, materi yang dari saya itu saja. Ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas, ada yang perlu saya ulangi, atau gimana? Silahkan. Nggak meski materi hari ini, misalnya yang minggu lalu ada yang mau ditanyakan juga silahkan. Oke, silahkan. Mau tanya Bu, saya Suci Camelia. Saya Suci Camelia. Tadi kan kalau kadar nitrogen dan fosfornya itu banyak banget, itu dampak buruk. Untuk mengatur supaya tidak terlalu banyak itu bagaimana ya Bu? Mengatur kadarnya itu. Oke, good question. Jadi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak, untuk mengurangi kadar nitrogen dan ini, untuk mengurangi kadar nitrogen dan fosfat di lingkungan perairan, gitu kan ya maksudnya. Jadi gini, eutrofikasi yang terjadi akibat melimpahnya kadar nitrogen dan fosfat itu seringkali terjadi akibat aktivitas antropogenik atau aktivitas manusia, terutama jadi nitrogen dan fosfornya ini sebagian besar berasal dari limbah cair, entah dari limbah industri atau limbah domestik rumah tangga. Paham? Nah, kalau limbah industri itu mereka sebelum limbah cairnya dibuang ke lingkungan itu harus diolah terlebih dahulu, biasanya entah dengan cara sedimentasi, koagulasi segala macam sehingga akhirnya nitrogennya mengendap sehingga kadar nitrogen yang tersisa di dalam limbah cair tadi aman untuk dibuang ke lingkungan. Kalau limbah industri deh ya. Jadi limbah cair dari limbah industri tersebut harus diolah terlebih dahulu. Sama halnya dengan limbah rumah tangga. Kalau limbah rumah tangga ini biasanya yang jadi masalah kalau dulu sama seperti ini, sama seperti limbah industri tadi, itu sebaiknya memang sebelum dibuang ke lingkungan ingin melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Disaring aja dulu deh, itu sebetulnya sudah bisa mengurangi kadar nitrat dan fosfatnya melalui proses filtrasi. Atau selain pengolahan limbah ini tadi, salah satu yang bisa dilakukan ini juga adalah jangan sampai limbahnya muncul duluan. Fosfat, salah satu caranya gini, fosfat ini salah satu sumber limbah fosfat itu dari salah satunya dulu deterjen atau pencuci pakaian. Nah, cuma sekarang sebagian besar deterjen, terutama ya biasalah ya, ada harga, ada rupa kata orang. Biasanya kalau merek-merek besar, itu mereka memang sudah tidak lagi menggunakan fosfat sebagai bahan utama deterjennya. Tapi salah satu cara yang juga bisa dilakukan yaitu tadi menggunakan deterjen yang tidak mengandung fosfat. Oke, mungkin itu dulu. Mudah-mudahan cukup bisa menjawab pertanyaannya. Gimana, Dek? Iya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saat kita berbicara tentang eutrofikasi kan, Bu, itu kan banyaknya alga yang muncul di perairan, Bu. Itu kan mengurangi keanekaragaman hayati, Bu. Pertanyaan saya, apakah bisa kita menyimpulkan bahwa jika terjadi pengurangan atau diferensiasi dari keanekaragaman hayati itu juga mengakibat kita dapat menyimpulkan bahwa air tersebut
sedang rusak atau kualitas perairannya turun, Bu? Oke, good question. Jadi karena salah satu dampak negatif dari eutrofikasi adalah berkurangnya biodiversity atau keanekaragaman hayati, apakah lalu berkurangnya keanekaragaman hayati ini bisa kita jadikan indikator untuk mengatakan bahwa kualitas perairan di lingkungan yang mengalami eutrofikasi tersebut mengalami penurunan. Gitu ya tadi pertanyaannya, Dek. Oke. Bisa sekali, Dek. Soalnya gini, pertama tadi tinjauannya kan bisa salah satu tinjauan bahwa kualitas perairan itu turun adalah turbiditasnya, kemudian DO, BOD, dan COD-nya itu turun sehingga airnya tidak layak dikonsumsi, ya kan? Nah, kemudian juga tinjauan selanjutnya adalah perairan itu kan fungsinya bukan hanya untuk dikonsumsi ya, tapi sebagai salah satu komponen dalam ekosistem di mana bagian dari perairan itu adalah berbagai macam organisme yang punya peranannya masing-masing di dalam ekosistem. Kalau misalnya organisme tersebut hilang dari perairan, terjadi ketidakseimbangan di dalam ekosistem. Sehingga perairan tersebut tidak bisa lagi memenuhi fungsinya di dalam ekosistem, ya kan? Sehingga kalau misalnya tidak bisa lagi berfungsi sesuai dengan peranannya, kualitasnya sudah bisa kita katakan tidak bagus dong, ya kan? Oke, jadi seperti yang kamu katakan tadi, kita bisa mengatakan bahwa berkurangnya keanekaragaman hayati di lingkungan perairan yang mengalami eutrofikasi itu dapat menjadi salah satu indikator bahwa kualitas perairan mengalami penurunan karena perairan tersebut tidak dapat lagi memenuhi fungsinya di dalam ekosistem perairan tersebut. Nanti kalau saya tanyain waktu kuis bisa jawab ya. Amin. Saya ingin ngingetin aja mulai minggu depan kuis. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Yakin? Oke. Baiklah. Banyak. Ya, silakan Anissa ya. Tadi saya lihat. Ya. Tugas esai yang nanti dikumpul tanggal 5 Maret itu dan tanya nanti apakah bisa konsul ke ibu soal esainya tentang tugas esainya. Dek, punten pisang. Suara saya nggak tahu apakah audio di saya apa gimana, tapi tadi agak putus-putus. Bisa nggak ditulis di chat aja, Dek, pertanyaannya? Baik, Bu. Oke, coba dia ditulis dulu aja. Oh iya, sambil saya cek ya yang sudah masukin tugas siapa aja lagi sih. Belum ya. Pertanyaannya panjang ya, Ge. Oke. Oh, oke. Yang tugas esai, iya nggak apa-apa kalau misalnya sebelum Anda submit, Anda mau ngasih lihat dulu ke saya, misalnya
Bu, ini udah bener nggak sih? Saya kok tidak yakin apakah perlu ditambah atau misalnya ini nggak apa-apa, kasih lihat dulu ke saya, silahkan. Oke. Sebentar. Sambil cross-check dong, Dek. Perkuliahan, mana sih? Soal ujian dan tugas PLLB. Yang sudah masuk ke saya itu atas nama Desi Yulanda, Intan Kartika, Irawati, Marcella, Nurismayanti, Ragina, Rizky Melinda, Salsabila, sama Sofia, Dek ya. Kalau misal tapi masih ada waktu sih. Saya cuma pengen mengabari saja bahwa halo yang 9 itu, terima kasih sudah mensubmit tugasnya duluan. Biasanya saya kalau awal-awal gini masih semangat ngoreksinya. Jadi tapi tugas Anda udah masuk. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. 3. Ya. Ada yang nanya ya, Kak ya? Saya izin bertanya, Bu. Saya kasih Maharani, Bu. Mengenai PPT materi ini belum ada di Sunari, Bu. Yang mana? PPT yang mana? PPT yang materi hari ini, Bu. Oh, yang tadi ya, sebentar. Si Mari. Perasaan apa saya belum ngeklik save ya? Kadang-kadang sayanya suka halu sendiri soalnya ada. Oke, apalagi tadi ya nggak apa-apa. Terima kasih sudah ngingetin ya. Ini sekalian tadi kan ada yang saya koreksi dikit. Nanti akan saya upload deh. Oke. Anything else? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup? Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan bersama saya sampai 4 minggu ini. Jangan bilang sampai ketemu tahun depan ya. Kalau ketemu tahun depan mah artinya kalian merekos. Mbok ya jangan gitu loh. Mudah-mudahan lulus gitu loh. Good luck buat kuisnya minggu depan. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.